Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan analisis DuPont dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Fikri Syafiul, NIM 2018 10 17 03 11 311. Selanjutnya itu Pramudita Sekar, NIM 2018 10 17 03 11 313. Dan yang terakhir Maulidia Islamiyanti, NIM 2018 10 17 03 11 315. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis DuPont dari PT Wilmar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis DuPont PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Analisis DuPont sendiri merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitasnya, atau Return on Equity atau yang biasa disebut dengan ROE. Pada umumnya, DuPont Analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau suatu bisnis. Berikut merupakan analisis DuPont dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Ini merupakan bagian dari analisis DuPont dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian apa saja yang ada di dalam analisis DuPont dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Di sini terdapat aset tidak lancar yang terdiri dari beberapa akun. Yang pertama, aset pajak tangguhan sebesar 23.714.887.160 rupiah. Aset pajak tangguhan ini ditambahkan dengan estimasi tagihan pajak sebesar 105.125.511.789 rupiah. Ditambahkan lagi dengan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 196.283.411.192 rupiah. Dan yang terakhir, ditambahkan dengan aset tidak lancar lainnya sebesar 327.427.463.963. Nah, di sini aset tidak lancar ini dikurangi dengan liabilitas jangka panjang yang terdiri hanya ada satu akun, yaitu liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 39.344.314.614 rupiah. Aset tidak lancar ini dikurangi dengan liabilitas jangka panjang menghasilkan aset operasi bersih jangka pendek sebesar 286.149.339 rupiah. Lalu ditambahkan dengan modal kerja operasi bersih yang terdiri dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar sendiri terdiri dari beberapa akun. Yang pertama yaitu kas dan setara kas sebesar 366.378.768.108 rupiah. Lalu ditambahkan dengan piutang usaha pihak ketiga sebesar 106.059.798.871 rupiah. Dan ditambahkan lagi dengan piutang usaha pihak berrelasi sebesar 255.405.259.917 rupiah. Lalu ditambahkan dengan piutang lain pihak ketiga sebesar 477.846.317
Rp377. Lalu yang selanjutnya yaitu lagi dengan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp3.383.003, ditambahkan lagi dengan persediaan sebesar Rp261.626.426, ditambahkan lagi dengan uang muka dibayar di muka sebesar Rp24.504.065.862. Lalu ditambahkan lagi dengan pajak dibayar di muka sebesar Rp53.070.786.558. Dan yang terakhir ditambahkan lagi dengan aset lancar lainnya sebesar Rp2.672.542.999. Lalu dikurangi dengan liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang usaha pihak ketiga, yaitu sebesar Rp38.549.407.402, ditambah dengan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp88.721.741.054, ditambah lagi dengan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp20.601.329.853, ditambah utang lain-lain berelasi sebesar Rp5.635.471.188. Ditambah uang muka penjualan sebesar Rp4.435.191.450, ditambah utang pajak sebesar Rp34.981.811.867, ditambah beban akrual sebesar Rp8.507.504.668, ditambah liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp13.521.161.144, ditambah pinjaman bank jangka pendek jika terdapat pinjaman bank jangka pendek. Lalu yang terakhir ditambah dengan utang dividen sebesar Rp474.849.000. Lalu jumlah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek menghasilkan modal kerja operasi bersih sebesar Rp1.511.211.547.495. Modal kerja operasi bersih ini ditambahkan dengan aset operasi bersih jangka pendek untuk menghasilkan rata-rata NOA. Rata-rata NOA yang dihasilkan yaitu sebesar Rp1.334.294.696.834. Lalu, untuk menghasilkan penjualan aset operasi bersih, perlu adanya data dari penjualan. Nah, data penjualan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2019 sebesar Rp3.137.938.980. Dari penjualan dibagi dengan rata-rata NOA menghasilkan penjualan aset operasi bersih sebesar 2,344. Lalu, untuk mendapatkan RNOA atau pengembalian aset operasi bersih sendiri, perlu juga dikalikan dengan adanya margin NOPAT. Nah, margin NOPAT ini didapat dari NOPAT dibagi penjualan. NOPAT sendiri sebesar
Rp215.459.200.240 dibagi dengan penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp3.120.937.098.980 menghasilkan margin nopat sebesar 0,069. Nopat sendiri dia dapatkan dari penjualan dikurangin biaya-biaya. Penjualan sendiri sebesar Rp3.120.937.098.980. Sedangkan biaya-biaya sendiri terdiri dari beban pokok penjualan ditambah beban usaha dikurangi pendapatan lain-lain lalu ditambahkan lagi dengan pajak. Beban pokok penjualan sendiri sebesar Rp2.755.578.991 ditambah dengan beban usaha sebesar Rp90.721.838.990 dikurangi pendapatan lain-lain sebesar Rp10.429.828.696 ditambah beban pajak sebesar Rp69.673.49.463. Dari 4 biaya-biaya ini menghasilkan biaya sebesar Rp2.995.477.098.738. Jadi dari penjualan dikurangi biaya-biaya menghasilkan nopat. Nah, setelah itu nopat dibagi dengan penjualan menghasilkan margin nopat sebesar 0,069. Lalu margin nopat ini dikali dengan penjualan aset operasi bersih sehingga mendapatkan pengembalian aset operasi bersih atau yang biasa disebut dengan RNOA sebesar 0,161. Selanjutnya yaitu analisis PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Di sini PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk sendiri merupakan suatu perusahaan yang beroperasi di bidang kelapa sawit dan minyak. Perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia sendiri lebih memilih menggunakan metode rata-rata tertimbang di bagian persediaan supaya dalam persediaan perusahaan tidak mengalami adanya penghambatan persediaan, sehingga persediaan yang lama maupun yang baru dapat dilakukan penjualan bersamaan supaya perusahaan tidak terlalu banyak menimbun akan adanya persediaan. Jika menggunakan metode lain selain rata-rata tertimbang, seperti LIFO misalnya, perusahaan akan bisa melakukan penumbukan adanya persediaan. Jika penjualan yang dilakukan dengan metode LIFO dan juga metode FIFO akan berdampak kepada persediaan perusahaan. Menurut kami, metode persediaan yang dipilih oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia yaitu metode persediaan rata-rata tertimbang sudah cocok digunakan oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia. Selanjutnya, dalam penyusunan perusahaan memilih menggunakan metode garis lurus. Perhitungan RNOA sendiri dalam laporan di CALK tidak gamblang dijelaskan. Perusahaan menginginkan seberapa besar pengembalian bersihnya tidak tertera dengan jelas, tetapi tentunya perusahaan menginginkan akan adanya pengembalian ekuitas yang cukup besar dan lancar. Dalam hal perhitungan yang telah kelompok kami analisis, terdapat sebesar 16% persentase tersebut, perusahaan dapat mengembalikan ekuitasnya. Hal ini dianggap perusahaan mampu dan baik dalam pengembalian aset dan juga pemanfaatan persediaan dalam perusahaan. Karena jika kita lihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam biayanya, ternyata
terdapat beberapa akun yang dapat membantu mengurangi akan besarnya pembiayaan yang terjadi dalam perusahaan, seperti pendapatan lain-lain dari luar operasi. Pendapatan lain-lain dapat menekankan pembiayaan yang terjadi sehingga nopat yang dihasilkan mencapai 215.459.200.242 rupiah yang mengakibatkan margin nopatnya juga mencapai 6% untuk mengukur akan adanya profitabilitas operasi perusahaan, kemudian akan dikalikan langsung oleh penjualan aset operasi bersih yang kemudian akan mendapatkan nilai RNOA-nya. Dan yang terakhir, adanya masukan yang dapat kelompok kami berikan kepada perusahaan PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk, yaitu dengan menekankan biaya yang terjadi selama operasi dan meningkatkan penjualan akan mengakibatkan peningkatan margin laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kenaikan dalam putaran aset dan juga pengembalian ekuitas ataupun bisa dalam pengembalian aset operasi bersihnya. Sekian penjelasan analisis DuPont dari PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.